Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas grafika komputer bersama saya Sidik Mkom. Kali ini kita masuk ke pertemuan kedua pada grafika komputer, yaitu membahas tentang teknologi display. Perlu diketahui bahwa sistem pada grafika komputer akan lebih identik dengan video monitor. Nanti di dalam video monitor ini kita akan mengenal bagaimana teknis menampilkan gambar ke dalam layar. Ya. Itu kita akan melihat ada dua jenis cara atau teknik untuk menampilkan gambar ke layar, yaitu vector display dan raster display. Vector display adalah gambar ditampilkan sebagai kumpulan segmen atau garis atau berupa kurva. Nah, di sini disebut sebagai vektor. Sedangkan raster display adalah gambar ditampilkan sebagai kumpulan titik atau yang kita kenal dengan sebutan pixel. Ya. Jadi kalau kita mencari misalnya device atau perangkat, entah itu laptop atau mungkin handphone, ya, biasanya kita akan mencari dia bisa mengcapture gambar berapa megapiksel, ya. Jadi itu yang sering kita dengar, istilah pixel adalah nyata dia adalah merupakan kumpulan dari titik-titik yang nanti akan ditampilkan ke dalam layar. Nah, kumpulan pixel ini membentuk sebuah resolusi layar. Kita juga tahu istilah resolusi ini adalah istilah yang sering digunakan di dalam untuk mengatur tampilan layar. Nah, untuk raster display ini dalam bentuk gambar disebut dengan bitmap. Ya. Jadi ada vektor display, raster display. Ya. Kalau untuk jenis gambarnya sendiri, ya, berarti ada gambar vektor, ada gambar bitmap. Jadi kalau bitmap itu disebut juga sebagai raster display. Nah, di dalam kelas grafika komputer ini nanti yang dibahas lebih mendalam adalah dari teknologi raster display. Kita lihat apa perbedaan dari raster display dan vector display. Vector display disusun oleh objek geometris yang dibuat berdasarkan perhitungan matematis. Ya, jadi di sana makanya ada sekumpulan garis atau bahkan membentuk sebuah kurva atau hasil dari hitungan koordinat sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z misalnya, ya, kalau untuk 3 dimensi. Sedangkan kalau untuk raster display disusun oleh objek yang disebut pixel atau titik, ya. Jadi pixel atau titik kemudian menjadi kumpulan, ya, menjadi sebuah resolusi. Sifatnya pada vector display, ya, sifatnya adalah resolution independent. Jadi dia tidak tergantung kepada resolusinya atau jumlah resolusinya. Jadi kalaupun dia nanti gambarnya size-nya atau ukurannya diperbesar, maka dia tidak akan berubah, artinya tetap terlihat jelas. Bedanya dengan raster display, karena dia tergantung pada resolusi, ya, maka semakin gambarnya diperbesar, maka semakin terlihat pixelnya atau semakin terlihat titik-titiknya. Nah, ini bedanya, ya. Jadi pengaruh perbesaran gambar tidak mempengaruhi gambar itu sendiri. Sedangkan kalau raster display, semakin diperbesar gambarnya maka akan terlihat seperti kotak-kotak, ya, seperti yang disebut dengan titik-titik, ya. Kalau kita dekatkan, misalnya kita sedang nonton televisi di rumah, ya, kemudian kita dekatkan ke televisinya, maka kita akan melihat seperti kumpulan kotak-kotak di dalamnya, dan masing-masing kotak itu nanti terdiri ada 3 warna, yaitu red, green, blue. Untuk vector display, ukuran penyimpanannya relatif kecil, ya, untuk size memori atau kapasitas penyimpanannya lebih kecil, sedangkan untuk raster display lebih besar memakan memori. Pada vector display,
biasanya digunakan untuk ilustrasi, ya, membuat logo, membuat gambar misalnya karikatur, ya, karena dia bersifat geometri sederhana, warnanya solid, atau gradasinya tanpa terlalu banyak variasi warna. Ya, ini bedanya. Sedangkan kalau raster display digunakan untuk gambar kompleks, ya, gambarnya lebih rumit, berupa gambar warna dan bentuk yang bermacam-macam, seperti yang kita lihat dari hasil capture foto ataupun dari hasil capture kamera, ya, entah itu kamera handphone, kamera laptop, maupun kamera konvensional. Kemudian untuk format penyimpanan di dalam vector display bisa berupa AI, CDR, FH, IPS. Sedangkan kalau untuk raster display, ya, kita tahu ada format file PSD itu untuk Photoshop, ada TIFF, ada JPEG, GIF, BMP, ya, untuk Paint misalnya. Contoh softwarenya, kalau untuk vector display ada CorelDRAW, ada Illustrator, ada Inkscape, ya. Sedangkan kalau untuk raster display, ya, ada Photoshop, Fireworks, Corel Photo Paint, kemudian GIMP maupun Microsoft Paint yang sering kita gunakan. Kita bisa lihat contoh gambar vektor dan gambar raster, ya, atau bitmap. Nah, ini contohnya. Ini adalah gambar bitmap, ya. Jadi kalau kita size-nya diperbesar maka akan semakin terlihat pecah, ya, semakin terlihat pixelnya, tapi tidak dengan gambar vektor. Walaupun diperkecil maupun diperbesar, dia bentuk gambarnya akan sama. Ya, ini keunggulan dari vektor image atau vektor display. Ya, juga sama. Ya, jadi raster itu terlihat lebih jelas pixel-pixelnya. Ya. Tetapi kalau dalam raster display, makanya kita kalau misalnya mencari teknologi, entah itu kamera, kemudian handphone, laptop, mencari pixel yang lebih tinggi atau lebih banyak. Kenapa? Karena semakin banyak pixelnya, ya, atau semakin tinggi pixelnya, maka kerapatan antar titik atau dotnya itu semakin rapat. Ya. Bisa kita misalnya cari device atau perangkat misalnya antara 5 megapiksel dengan 12 megapiksel, pasti kita akan memilih yang 12 megapiksel. Oke, itu merupakan perbedaan antara vektor display dan raster display. Oke, ada raster display. Tadi di awal sudah saya jelaskan sedikit bahwa nanti kita fokus ke dalam raster display. Nanti di dalam teknologi raster display ada 4 jenis raster display yang akan dijelaskan. Yang pertama ada cathode ray tube atau CRT, yang kedua ada plasma display, kemudian ada LCD atau liquid crystal display, dan satu lagi nanti kita akan bahas yaitu DMD atau DLP, ya. DMD atau DLP. Ya. DMD digital micro mirror device, DLP adalah digital light processing yang kita kenal dengan proyektor. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah cathode ray tube atau CRT, atau disebut juga dengan tabung sinar katoda. Tabung vakum yang berisi sumber elektron yang digunakan untuk melihat gambar untuk mempercepat dan membelokkan berkas elektron ke layar neon sehingga menciptakan sebuah gambar. Gambar ini dapat mewakili bentuk gelombang listrik atau osiloskop, ya, gambar televisi, monitor komputer, radar target, dan lain-lain. Sedangkan untuk plasma display, yaitu sebuah layar plasma, itu merupakan video tampilan komputer di mana setiap piksel pada layar diterangi oleh sedikit cahaya plasma atau gas yang dibebankan
agak seperti lampu neon kecil. Jadi mekanismenya sama seperti lampu neon yang kita kenal ya. Itu adalah teknologi pada plasma display. Kemudian untuk liquid crystal display, itu jenis display yang menggunakan cairan kristal ya, sebagai media refleksinya. LCD sudah digunakan di berbagai bidang, sebagai contoh monitor untuk komputer, TV, kalkulator, dan juga handphone ya. Sekarang juga kita kenal adanya LCD ya. Pada LCD berwarna semacam monitor terdapat puluhan ribu pixel ya. Pixel yang tadi kita sudah sama-sama ketahui ya, adalah sekumpulan titik atau dot yang membentuk sebuah resolusi. Pixel-pixel yang berjumlah puluhan ribu tersebut membentuk suatu gambar dengan bantuan perangkat controller yang terdapat di dalam suatu monitor. Jadi prinsip kerjanya adalah on off ya, menyalakan atau mematikan satu titik di penampil. Jadi kalau yang satu menyala, nanti pixel yang lainnya akan redup atau mati secara bergantian dan sangat cepat. Nanti di penjelasan resolusi display yang terakhir ada DMD ya, DMD atau DLP ya, Digital Micro Mirror Device ya, atau dan juga Digital Light Processing yang kita kenal dengan DLP projector ya. Oke, kita menuju ke cathode ray tube ya. Cathode ray tube ini sebuah teknologi display yang sampai saat ini paling banyak digunakan ya, atau mungkin sampai kurun lebih di tahun 2010 ya, itu masih banyaknya menggunakan monitor CRT. Tapi juga sekarang juga masih banyak, kalau misalnya di bidang kedokteran atau kesehatan, di sana masih menggunakan monitor CRT ya, karena bisa untuk nanti menampilkan ya, ini seperti ya, ini ada contoh osiloskop ya, yang bisa untuk menampilkan sebuah gambar ya, berupa misalnya notifikasi ya, atau di sana ada sinyal analog ya, atau gelombang dan sebagainya ya. Oke, jadi mekanismenya adalah di dalam CRT ini mengosongkan tabung kaca, kemudian menggunakan voltase yang tinggi. Nah, terdapat pemanasan elemen atau filamen yang kerja berdasarkan prinsip scanning. Jadi scanning ini nanti secara horizontal ya, mendatar, dan vertikal, yaitu tegak lurus ya. Jadi scanningnya secara bergantian ya. Kemudian di dalam CRT ini juga terdapat berkat cahaya yang membentur fosfor yang menyelimuti bagian atas tabung ya. Jadi di sini terdapat di dalam bagian depan monitor ini terdapat sebuah lapisan fosfor ya, yang nanti akan ditembakkan oleh elektron gun. Di sini elektron gun ini dia menembakkan fosfor ya, yang berisi warna. Ada 3 warna, yaitu RGB ya, red, green, blue ya. Ini akan menembakkan secara cepat ya. Kenapa harus cepat? Karena untuk menahan fosfor itu ke layar ya, sehingga nanti untuk menghindari terjadinya flicker ya. Kita mungkin sering melihat kalau kita misalnya merekam gambar monitor di layar handphone misalnya, maka dia akan seperti gambarnya itu naik turun ya. Itu yang disebut dengan flicker. Jadi untuk menghindari terjadinya flicker di dalam monitor, penembakan elektron itu dilakukan sebanyak 60-80 frame per detik ya. Kita bisa bayangkan
berapa cepatnya proses di dalam elektron GaN tersebut. Jadi prosesnya di dalam tabung ya, tabung katoda ya. Jadi ini menggunakan sinar tabung katoda ya. Jadi yang ditembakkan di sini adalah sebuah sinar katoda ya. Mekanismenya bisa dengan sebuah elektron GaN memancarkan elektron melalui focusing system atau sistem untuk menentukan fokus, dan deflection system, yaitu sebuah sistem untuk mengantar pembelokan. Jadi nanti elektron GaN ini dia akan memancarkan fosfor secara menyeluruh ke seluruh bagian layar. Ya, di sini akan memancarkan sinar fosfornya ke seluruh bagian layar secara simultan ya, dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan ya, secara cepat. Kemudian fosfor memancarkan sinar kecil pada setiap posisi yang berhubungan dengan pancaran elektron. Sinar yang dipancarkan dari fosfor cepat hilang. Nah, ini yang tadi disebut dengan flicker. Jadi supaya sinar fosfor ini tidak cepat hilang, maka dilakukan harus secara cepat, ya, 60 sampai 80 frame per detik. Focusing system pada CRT diperlukan untuk mengarahkan pancaran elektron pada suatu titik tertentu dari lapisan fosfor. Pengaturan fokus dapat dilakukan pada elektron dan magnetic field. Ya. Jadi ini semuanya adalah terjadi di dalam sini ya, di memancarkan elektron GaN dengan fosfor yang mempunyai 3 warna ya bagi laser display yang nanti yang sudah mempunyai warna. Tapi kalau masih televisi atau monitornya masih black white ya, jadi belum mempunyai 3 komponen warna. Kemudian pengaturan fokus dapat dilakukan pada elektronik dan magnetic field dengan elektronik focusing ya, pancaran elektron melewati metal elektrostatik yang berfungsi sebagai lensa untuk mengotofokus dari pancaran elektron ke tengah monitor. Jadi secara menyeluruh ya, scanning dari atas ke bawah, kiri kanan, sehingga nanti gambarnya akan terlihat secara penuh ya. Yang kita terima gambar di layout monitor adalah merupakan hasil dari scanning dari elektron GaN yang menembakkan fosfornya ke layar. Ini mekanisme atau cara kerja dari monitor CRT. Ya. Oke, kita lebih tahu lagi untuk vector display dan laser display. Vector display, awal komputer dari vector display adalah merupakan sebagai dasar dari osiloskop. Contoh osiloskop ini bisa digunakan di dunia kedokteran, di dunia militer untuk menampilkan radar ya. Radar itu menggunakan osiloskop ya. Jadi masih menggunakan vector display. Sistem kendalinya terdapat pada sumbu X, Y, kemudian dengan vertikal horizontal pada papan voltase. Jadi tadi menggunakan voltase yang tinggi. Ya. Makanya kan mungkin kalau ada yang di rumah masih mempunyai PC dengan monitor, kemudian ada CPU, nah di sana terdapat yang namanya ada power supply ya. Power supply itu kurang lebih menyimpan 350 watt. Ya. Jadi kalau misalnya di rumah tegangan listriknya atau voltasenya misalnya 450 ya, kemudian di sana ada komputer dengan komputer yang spek yang masih jadul ya, masih monitornya masih CRT, ada CPU di sana, power supply, itu pasti kalau ingin menyalakan komputer itu harus mematikan
elektronik yang lain. Kenapa? Karena daya dari monitor saja sudah besar, ya, dari CPU juga besar, jadi cukup memakan daya yang besar dari listriknya. Kemudian untuk raster display-nya, array segi 4 berisi titik atau dot, kemudian pixel atau satuan dot miniature dari raster, scan line baris dari pixel, kemudian pada televisi black white, ya, hitam putih, oscilloscope dengan pola scan kiri kanan, kemudian atas bawah, jadi secara scanning secara simultan, ya, secara tidak berhenti. Karena kalau berhenti kita juga mengenal ada atau pernah melihat ada gambar, ya, yang terputus, ya, berarti proses scanningnya tidak berjalan dengan baik. Nah, untuk menggambar pada screen, komputer membutuhkan sinkronisasi dengan pola scanning dari raster. Nah, ini disebut dengan raster display. Oke, pada raster display system kita akan melihat di sini mekanisme perhitungan pixel, ya, di dalam frame buffer. Jadi tadi misalnya di dalam proses di dalam CRT tadi, supaya tidak terjadi yang namanya flicker, ya, maka di sini elektron gun tadi menembakkan fosfor, ya, atau untuk menahan fosfor tadi dia menembakkan 60 sampai 80 frame per detik. Nah, di sini untuk pixel itu sendiri adalah merupakan, kita bisa lihat, ya, lokasi dari pixel ini adalah merupakan lokasi memori yang ada di dalam frame buffer, ya. Itu banyaknya lokasi pixel yang dapat disimpan itu disebut sebagai resolusi, ya. Nah, untuk pewarnaan, banyaknya bit di dalam frame buffer di sini ada rumus yaitu 2 pangkat n, ya, dengan asumsi bahwa 1 bit memori, ya, perhitungannya adalah sama dengan 2 pangkat 1, ya, maka warnanya adalah terdiri dari 2 warna. Kemudian kalau 4 bit memori, maka 2 pangkat 4 jadi 16 warna. 8 bit memori menjadi 2 pangkat 8, terus 50 warna, dan seterusnya. Kapasitas memori membatasi banyaknya pixel yang ditampilkan dan warna yang dapat dipresentasikan. Semakin besar memori yang dipunyai oleh monitor maka semakin banyak juga pixel yang akan atau resolusi yang bisa dihasilkan oleh display atau layar monitor tersebut. Kita tahu, ya, kayak misalnya di dalam PC terdapat istilah share memory, ya, share VGA. Jadi kalau VGA-nya itu misalnya tidak berdiri sendiri, tapi dia mengambil dari memori RAM, ya, maka di situ bisa menentukan juga tingkat resolusinya. Tapi kalau VGA-nya dia mempunyai VGA card sendiri yang mempunyai memori sendiri, maka otomatis juga tidak akan dilakukan yang namanya share, ya, share memori. Artinya dari VGA-nya sendiri, dari untuk tampilan layarnya sendiri atau display sendiri, dia sudah mempunyai memori, ya. Jadi nggak perlu tergantung pada memori yang ada di RAM-nya. Nah, mekanismenya dari raster display system adalah seperti ini, yaitu ada I/O device atau input output device atau perangkat input output. Bisa berupa scan, ya, scanner, bisa berupa kamera, ya, bisa juga berupa jadi kalau input bisa mouse, ya, bisa keyboard, bisa plotter, ya, dan sebagainya. Nanti input output device ini diterima oleh sistem bus, ya. Sistem bus, di dalam sistem bus itu ada 3 bagian, yaitu display processor, CPU, ya, atau Central Processing Unit, kemudian ada sistem memori. Nah, ini di sana kita bisa lihat ada sistem memori,
Nah, di dalam sistem memori ini dia yang akan membagi aplikasi mana saja yang membutuhkan memori yang besar, ya. Dia akan membagi-bagi di situ. Nah, untuk display prosesor, ya, nanti setelah I/O device itu diterima oleh sistem bus, kemudian akan diterima oleh sistem display prosesor, nanti akan disimpan sementara ke dalam frame buffer, ya. Disimpan sementara di dalam frame buffer, kemudian akan disinkronisasi oleh video controller, baru akan kita terima sebagai sebuah gambar atau image yang ditampilkan ke layar monitor. Nah, ini mekanismenya atau bagaimana atau how CRT work, ya, bagaimana cara kerja sebuah layar monitor, entah itu CRT, ya, layar televisi maupun layar monitor komputer itu bekerja. Tapi kalau di sini lebih ke layar monitor komputer, ya kan. Di sini ada CPU, ada sistem memori, ya, yang lebih ke arah monitor untuk komputer. Oke, berikutnya di dalam cathode ray tube, ya. Kalau tadi membahas tentang CRT yang masih implementasinya pada TV black white, ya, atau hitam putih. Nah, kalau misalnya di CRT-nya pada teknologi yang sudah berwarna, di sini ada CRT color, ya. Terdapat elektron gunnya disebut dengan delta electron gun arrangement, ya. Jadi masing-masing warna tadi akan menembakkan cairan fosfor yang berwarna red, green, blue tadi ke monitornya atau ke layar, ya, secara menyebar dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, itu secara menyeluruh dan merata, ya. Nah, untuk CRT color ini membutuhkan fabrikasi dengan tingkat ketelitian geometri yang tinggi, ya. Kemudian menggunakan pola warna fosfor red, green, blue, ya. Karena memang di CRT ini kita juga bisa lihat, ya, di sana terdiri dari pixel, ya, dari titik-titik atau dot yang mempunyai komposisi warna merah, hijau, biru atau red, green, blue. Nah, CRT color ini juga merupakan awal dari teknologi televisi. Kenapa? Karena mempunyai resolusi yang tinggi, kemudian membutuhkan sinkronisasi antara sinyal video dan sinyal elektron vertikal sinkronis pulse, ya. Jadi ini jadi CRT ini merupakan awal dari atau cikal bakal dari teknologi televisi. Kemudian selain itu atau setelah itu maka digunakan juga pada monitor komputer, ya. Nah, di dalam monitor komputer ternyata bisa digunakan untuk menghindari adanya sinkronisasi dengan menggunakan algoritma vektor, ya. Jadi kalau di dalam CRT color ada delta electron gun arrangement, ya, dalam bentuk dot atau titik-titik. Nah, di sini dalam layar monitor menggunakan inline electron gun arrangement. Jadi bentuknya adalah dia seperti garis tegak lurus, ya, vertikal, ya, bentuknya ini yang mempunyai komposisi warna yang sama, merah, hijau, biru, red, green, blue, ya. Ini untuk awal atau cikal bakal dari teknologi televisi dan cikal bakal dari teknologi layar monitor komputer. Oke, kita lihat kelebihan dari CRT, kelebihan dan kelemahannya atau kekurangannya, ya. Kalau untuk kelebihannya, ya, atau keuntungan menggunakan layar monitor CRT, cathode ray tube. Yang pertama adalah tampilannya solid, ya, tampilannya solid, ya, komposisi warnanya tepat, ya. Kemudian biaya relatif murah, ya, kalau misalnya terjadi kerusakan, kemudian
ada misalnya perbaikan, itu lebih murah. Yang ketiga adalah lebih terang ya, komposisi warnanya lebih terang ya, karena menggunakan tembakan elektron gun tadi yang ditembakkan secara menyeluruh ke semua bagian di display ya, karena semua tampilannya seperti mengeluarkan sinar, jadi tampilannya terang di seluruh bagian. Kemudian tetapi kekurangannya dari CRT ini yang pertama adalah ukuran RAM memorinya untuk screen itu cukup besar ya. Ya kayak tadi saya sudah singgung tentang share memori. Kalau di monitor di CPU ya atau PC ya, share memorinya misalnya ada dia karena masih onboard ya VGA-nya, sehingga memorinya menggunakan memori yang ada di RAM ya. Jadi share memorinya, walaupun kita bisa menentukan ya berapa seri memori yang akan kita gunakan, tapi tetap saja ukuran memorinya itu cukup besar. Yang kedua, terdapat discrete pixel atau adanya pixel yang berlainan, atau ada yang pixelnya itu bisa dikatakan ada perbedaan ya sedikit ya. Mungkin ada yang warnanya merah sekali, ada yang merahnya juga lebih merahnya merah marun ya. Tapi di situ kekurangannya sering terdapat discrete pixel ya, atau discrete adanya kelainan atau berlainan dari titik pixelnya. Yang ketiga, ukuran terbatas, maksimal hanya 40 inch. Kita pernah lihat ada layar CRT yang sampai misalnya 52 inch ya. Saya rasa belum pernah, karena dia hanya maksimal 40 inch ya. Tapi kalau kita lihat layar LCD, LED, kita bisa lihat banyak yang size-nya bisa sampai 50 inch ya. Nah, yang keempat, kekurangannya adalah sering terjadinya bulky atau space yang digunakan cukup banyak ya. Space antara pixel itu cukup besar, sehingga bisa dikatakan di sini cukup makan tempat ya, bulky, cukup makan tempat ya. Ini kekurangan dari CRT. Nah, tapi di dalam CRT ini kita bisa lihat tadi juga sudah disinggung, ada awal teknologi televisi dan juga awal dari layar komputer ya. Nah, untuk awal teknologi televisi kenapa? Karena resolusinya cukup tinggi, kemudian membutuhkan sinkronisasi antara signal video dan sinyal elektron ya. Nah, ini digunakan di dalam teknologi televisi. Sedangkan kalau di dalam layar monitor ya, monitor komputer, nah untuk menghindari sinkronisasinya misalnya terjadi kegagalan ya, synchronize, untuk mengatasinya menggunakan algoritma vektor. Jadi seolah-olah dia digambarkan sebagai sebuah vektor ya. Nah, yang kedua adalah flicker dan refresh menjadi masalah ya. Walaupun sudah terjadi atau sudah adanya frame buffer ya, dengan menembakkan 60 sampai 80 frame per detik ya, tetapi masih dikhawatirkan ya. Ya, karena kita juga sering melihat ya, ada tampilan monitor yang seperti berjalan dari atas ke bawah ya, ada seperti kilatan cahaya, itu disebut dengan flicker. Oke, itu adalah teknologi display pada CRT. Kita lanjut ke teknologi display yang kedua, yaitu LCD atau Liquid Crystal Display. Di dalam teknologi LCD ini, molekul organik atau organik molekul berbentuk kristal yang mencair pada keadaan panas. Ya, jadi molekul kristal ini, ya, ini molekul kristal itu di polarizer ya, dipolarisasi ya, dia akan mencair ya, di dalam suhu yang cukup tinggi ya.
Kemudian anyaman kristal ini dipolarisasi cahaya pada suhu atau pada sudut 90 derajat ya. Artinya nanti pada saat objek masuk ya, objek atau gambar masuk dalam bentuknya adalah vertikal ya, nanti akan masuk, kemudian akan menemui anyaman kristal ya, anyaman kristal di dalam anyaman tadi, dia akan diterima dalam bentuk kristal yang vertikal juga, tetapi kemudian nanti di tengah-tengah akan dibelokkan sebesar 90 derajat kemudian menjadi horizontal ya, sehingga nanti yang diterima adalah gambar yang kita bisa lihat di dalam tampilan LCD. Dan ini dilakukan secara cepat ya, secara dalam hitungan detik ya. Jadi image yang masuk dalam bentuk vertikal kemudian diputar menjadi horizontal itu secara cepat menggunakan anyaman kristal organik tadi. LCD bereaksi sebagai katup cahaya, tidak mengeluarkan cahaya dan tergantung pada cahaya eksternal ya, jadi dia sendiri adalah sebagai katup cahayanya ya. Nah, kita sering dengar juga di dalam teknologi monitor di laptop ada yang sebutnya dengan backlight ya, atau cahaya belakang. Kemudian ada transmissive display ya, atau tampilan yang merupakan hasil dari transmissive ya. Atau contoh lagi penggunaan layar display LCD ini dulu ada permainan yang disebut dengan Game Boy. Nah, di sana masih menggunakan layar LCD ya, atau sudah menggunakan layar LCD. Menggunakan tekniknya adalah reflective display. Oke, ini untuk liquid crystal display. Kemudian untuk plasma display, di dalam teknologi plasma display bisa dikatakan teknologi ini hampir sama dengan teknologi yang ada di dalam lampu neon ya. Jadi di dalam lampu neon itu terdapat kapsul yang berisi gas ya, yang digerakkan oleh medan listrik sehingga menghasilkan sinar ultraviolet ya. Jadi seperti fluorescent light tube ya, atau lampu neon ya, di mana di dalam lampu neon itu terdapat kapsul gas ya, kapsul gas yang kecil yang digerakkan oleh medan listrik ya, electric field, sehingga menghasilkan UV light ya, sinar ultraviolet. Kemudian sinar ultraviolet tadi akan menggerakkan fosfor ya, ini fosfor ya, ini serta sinar ultraviolet ya, kemudian menggerakkan fosfor ya. Setelah itu fosfor akan menghasilkan berbagai warna ya, tapi untuk warna dasar ini masih RGB ya, red, green, blue. Jadi warnanya masih warna dasar ya. Ini lapisan dari plasma display, ada di electric layer ya, ada display electrode ya, elektroda display, ada front glass plate atau piringan kaca ya, piringan kaca bagian depan. Jadi kalau kita melihat plasma TV ya, ini adalah yang kita sentuh adalah front glass plate atau piringan kaca bagian depan. Nah, di dalamnya ini atau di belakangnya terdapat di sini ada surface discharge ya, yang menghasilkan ultraviolet ya dari atau fosfornya ya. Ini adalah rear glass plate atau piringan kaca bagian belakang. Ya, ini adalah batasnya, pixel barrier ya, pembatas pixel. Dan kita suka lihat di bagian pinggir ini terlihat gelap ya, karena dia terdapat pixel barrier.
Nah, keuntungan dari teknologi display plasma ini adalah yang pertama, keuntungannya sudut pandangnya lebih lebar, lebih luas, karena disebut sebagai widescreen ya, layar lebar ya, widescreen. Yang kedua, baik untuk format tampilan besar ya, untuk plasma display kita tahu bisa sampai 52 inch ya. Jadi biasanya digunakan untuk layar-layar yang untuk iklan misalnya, untuk videotron ya, untuk menampilkan sebagai media informasi dan sebagainya. Yang ketiga, tingkat terangnya cukup baik ya, karena di sana ada penggunaan ultraviolet sehingga tingkat keterangannya cukup besar. Tapi di antara keuntungan tadi terdapat juga kekurangan atau kerugian ya. Yang pertama adalah cukup mahal ya biayanya kalau kita misalnya ingin menggunakan teknologi display plasma. Yang kedua, pixelnya lebar ya, antara 1 mm sampai dengan 0,2 mm ya. Jadi discrete dari pixelnya itu cukup lebar ya. Yang ketiga, fosfor berangsur-angsur berkurang sehingga akan mempengaruhi tingkat ketajaman warnanya ya. Karena di dalam fosfor itu dia menghasilkan warna tadi ya, RGB ya, semakin seringnya dinyalakan plasma TV-nya misalnya, maka semakin berkurang ya fosfornya. Tetapi dibandingkan dengan CRT ya, kita tahu CRT itu adalah sudah terkenal dengan terangnya karena semua bagian dia menghasilkan cahaya. Tapi kalau di dalam plasma TV, plasma display itu cahayanya tidak seterang dari CRT. Kemudian juga membutuhkan lebih banyak teknologi atau daya listrik ya. Itu plasma display. Jadi kekurangannya cukup banyak ya. Oke, terakhir adalah DMD ya, DMD atau DLP. Ya, tadi sudah saya singgung di awal. DMD atau Digital Micro Mirror Device atau yang disebut dengan projector, atau kita juga sering menyebutnya dengan Digital Light Processing atau DLP ya, DLP projector. Perangkat ini merupakan perangkat micro electromechanical atau yang disebut dengan MIM ya, micro electronic mechanical. Jadi di sana ada teknologi listrik dan juga ada mekanik ya. Mekanik berkaitan dengan gerak ya, sama seperti mouse. Di sana juga ada teknologi, ada listrik dan juga ada mekanik ya. Mekaniknya adalah pada saat kita tekan mouse-nya, klik, maka dia akan menyentuh tombol di sana, kemudian akan terdapat PCB ya, papan PCB-nya yang akan mengantarkan ke dalam elektro ya, teknologi listrik. Oke, yang difabrikasi dengan teknik VLSI ya. DMD ini merupakan teknologi digital pixel yang sebenarnya ya. Jadi DMD ini merupakan teknologi digital pixel yang sebenarnya ya. Jadi lebih baik dibandingkan dengan pixel yang ada di CRT maupun yang ada di dalam plasma display. Yang ketiga, tingkat keabuannya dengan panjang puls modulasi ya. Tingkat keabuannya dengan panjang puls modulasi. Jadi tingkat keabuannya itu lebih beragam ya. Kemudian resolusinya lebih besar sehingga membuat tampilan layarnya menjadi lebih terang. Tapi kekurangannya sama seperti raster display yang lain ya, baik itu CRT maupun plasma ya, masih terkendala dengan adanya flicker. Masih terkendala walaupun sudah
penggunaan tadi ya, penggunaan fosfor tadi untuk meminimalisir adanya flicker, tetapi di beberapa kasus masih ditemukan adanya flicker. Oke, baik, itu penjelasan dari teknologi display ya di pertemuan kedua kelas grafika komputer. Mudah-mudahan dapat dipahami penjelasan tersebut ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ya, dan juga subscribe di channel YouTube ini ya, di channel YouTube ini. Dan nantikan juga materi-materi kuliah di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.